Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Al Khair Channel. Channel yang mengupas tentang seputar hobi ya, terutama di burung kenari dan berbagai macam permasalahannya langsung dari ternaknya ya, langsung dari pabriknya, dari ternak Al Khair ya, Al Khair Kenari. Oke, lama tidak berjumpa ya. Semoga sahabat semuanya, teman-teman semuanya sehat semuanya, tidak kurang suatu apa dan dilimpahkan rezeki yang berlimpah. Kali ini kita akan ngobrol santai ya dengan Albert Channel, uh, juga menyangkut tentang fenomena yang lagi rame saat ini ya. Saat ini di TikTok di mana-mana lagi rame tentang Sobat Ngarit ya, keluarga Sobat Ngarit. Memang luar biasa sekali Sobat Ngarit ini ya, kumpulan dari berbagai macam komunitas ya, berbagai macam profesi, dari tukang ngarit, ternak, buruh tani, buruh bangunan, pengusaha dan lain sebagainya, dan membuka lebar mata saya, ternyata dunia ini penuh fenomena ya. Dan menjadi hikmah pembelajaran bagi saya ya, karena saya dari awal juga heran ya, kenapa kok orang sebegitu hebatnya ya mendekati pendirinya ya, namanya Mas Iyun. Dan yang mendekati Mas Iyun ini statusnya itu bukan kaleng-kaleng ya, pengusaha-pengusaha yang luar biasa, yang sempat saya tertipu juga. Awalnya saya lihat seperti orang biasa, yang orang-orang di sekelilingnya ternyata punya supermarket lah, pengusaha lah, krecirit lah, dan pokoknya orang-orang yang luar biasa yang tidak apa ya, dalam pikiran saya di luar ekspektasi saya gitu. Dan setelah saya ikuti ya, tadinya saya nggak sengaja karena lewat di beranda saya, lewat terus saya ikutin. Ternyata memang kalau saya perhatikan ya, saya simpulkan dari awal, yang namanya Mas Iyun ini, kalau boleh saya katakan, adalah orang pilihan. Jadi banyak sekali di dunia ini orang-orang yang dipilih sama Allah untuk dalam hal harta, dalam hal pemimpin, dalam hal kejahatan. Jadi orang-orang yang dipilih ini adalah orang-orang yang dipilih sama Allah untuk hidup di dunia ini. Ada kalanya orang tersebut bisa bermanfaat bagi orang yang banyak, yang berhubungan dengan orang banyak. Ada kalanya orang tersebut menjadi hama, atau menjadi penyakit, atau menjadi sumber malapetaka bagi masyarakat atau orang-orang sekelilingnya. Itu sama adalah orang yang dipilih, cuman dipilih menjadi kejahatan di muka bumi. Karena yang saya yakini, tidak ada kejadian di muka bumi ini yang luput dari takdir Allah. Yang dikatakannya bahwa ranting atau daun-daun yang jatuh, yang berguguran aja, itu merupakan suatu takdir, tetap takdir dari Allah. Semuanya sudah tertulis. Makanya saya meyakini orang-orang pilihan itu bukan saja orang baik, orang yang jahat dan kejahatannya itu besar dan menjadi fenomena juga, itu orang pilihan. Cuman yang dipilih menjadi hal-hal yang jahat. Dan yang kita bicarakan di sini adalah orang-orang pilihan yang menjadi baik, yang baik di masyarakat, dan menjadi katakanlah motivasi bagi orang-orang yang di sekelilingnya, atau orang-orang luar yang di seluruh dunia atau Nusantara ya. Dan fenomena ini sangat luar biasa, saya ikutin dari awal. Ternyata orang-orang yang pilihan ini, ada beberapa poin yang saya perhatikan. Yang pertama adalah orang-orang yang saya bilang orang pilihan ini, semua tindak tanduknya itu tidak bisa kita tebak. Jadi dia punya pendirian yang kokoh, yang kuat, dan tidak bisa kita tebak. Baik dari perilakunya, kata-katanya, tidak bisa kita tebak semuanya itu. Tapi setelah dia melakukan perilakunya, kadang-kadang orang yang melihatnya itu tercengang dan kaget, kok bisa gitu ya, kok di luar ekspektasi kita.
di luar ekspektasi kita. Jadi ya memang karena memang statusnya orang pilihan, jadi Allah itu menuntun dia kadang-kadang tidak sesuai dengan pikiran kita. Karena yang apa namanya, yang Allah lakukan di muka bumi atau di dunia ini, semuanya itu tidak akan mampu kita cerna. Jadi seolah-olah dia itu tidak berjalan dengan kemauannya, benar-benar dijalankan, dan seolah-olah dia itu tidak sadar bahwa dia ini melakukan itu orang pilihan. Jadi tingkah laku dan perjalanan-perjalanannya tidak bisa kita duga dan berbeda dengan kita. Yang kedua adalah biasanya apa yang dia lakukan itu tidak disenangi bagi orang awam yang baru melihat. Tapi bagi pendukung yang fanatik, apapun yang dia lakukan itu benar-benar disenangi. Tapi bagi orang-orang awam yang biasa tidak disenangi. Banyak sekali tindak atau perilaku dia yang janggal. Dan selanjutnya adalah biasanya orang-orang pilihan itu banyak digandrungi. Jadi banyak sekali orang-orang yang di luaran atau tetangga banyak digandrungi, banyak yang mendekat. Tidak 1-2 orang, tidak 100, 200, ribuan, bahkan mungkin jutaan. Dan itu biasanya tanpa sebab yang jelas. Yang menggerakkan adalah Allah. Nah, terus orang-orang pilihan, benar-benar pilihan, biasanya kalaupun dia masanya itu habis, suatu saat dia akan naik lagi. Suatu saat dia akan tenar lagi. Dan yang selanjutnya adalah dia seolah-olah tidak menghiraukan dengan ketenarannya. Dia tidak menghiraukan dengan ketenaran, mau dia tenarnya lama, terserah, mau nggak terserah. Yang penting yang sudah saya katakan dari awal bahwa tindak tanduknya itu seolah-olah tidak disadarinya. Apa yang dia lakukan itu seolah-olah tidak disadarinya. Dia tidak tidak mengubur harta lah seolah-olah. Jadi dia masa bodoh dengan ketenarannya dia. Pokoknya yang dia lakukan. Dan yang selanjutnya adalah seolah-olah dia tidak butuh harta. Seolah-olah. Jadi kalau menurut kita harusnya dia begini-begini, tapi dia tidak lakukan. Itu adalah salah satu orang-orang pilihan yang saya lihat. Dan semuanya ini saya lihat ada di pendiri Sobat Karim itu, si Mas Judi. Dan memang yang saya lihat karakternya itu ada semuanya di situ. Oke, cukup sekian saja ya, karena ada azan asar. Nanti mungkin kita bisa sambung lagi ya. Jangan lupa ya, share sebanyak-banyaknya, subscribe dan like, segala komen yang positif, serta lonceng ditekan ya, supaya video ini bisa ditonton oleh orang banyak. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.